Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Umar Al-Fatih dalam kajian singkat Ruqyah Syar'iyah. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang ikhlasun niat dalam Ruqyah Syar'iyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikhlas itu berkaitan dengan ketauhidan. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hidupnya, maka wajahnya akan selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niat dan perbuatan sejalan, seirama, hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kepada Allah dia bergantung dan bersandar, bukan berharap kepada manusia. Sebab hanya Allah saja yang memiliki kuasa untuk menentukan segalanya. Keikhlasan seorang peruqyah sangat menentukan hasil yang diinginkan, termasuk membantu orang lain keluar dari masalahnya. Yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah, yang berkuasa menundukkan jin dan setan hanya Allah semata. Itulah yang namanya ikhlas, yaitu bersih hatinya dari ketergantungannya kepada makhluk. Dia beribadah dan berharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu harus selalu berada di depan dalam setiap amal, dalam setiap perbuatan, dalam setiap terapi seorang peruqyah. Selalu kedepankan ikhlas. Ketika kita menghadapi apapun juga, ketika kita menghadapi siapapun juga, kedepankan ikhlas. Baik yang kita hadapi itu adalah orang yang rendah maupun orang yang tinggi, orang bawahan atau orang yang ada di atas, orang miskin maupun orang kaya, selalu kedepankan ikhlas. Ikhlasun niat, ya, niat yang ikhlas. Jadi ini nggak bisa, harus. Kenapa harus ada keikhlasan? Karena kalau tidak ada keikhlasan, kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan dongkol. Kalau tidak kita pasang, kalau tidak kita kedepankan yang namanya ikhlas. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang sudah capek-capek kita bantu, kita ruqyah, bahkan mungkin seharian penuh kita ruqyah dia. Begitu selesai, kita sudah berkeringat, bahkan kita mengeluarkan mungkin habatus sauda, madu, bidara, zaitun dan lain sebagainya kita keluarkan agar
pasien kita ini sembuh, lepas dari permasalahannya, bebas dari kungkungan atau belenggu jin. Ya. Begitu selesai, dia sudah sehat, udah enak. Maka kata yang keluar, makasih ya Pak. Nah inilah tantangannya. Maka pasang selalu niat ikhlas. Ikhlas. Kalau enggak kita kecewa. Kadang kita juga pernah berharap misalnya, yang kita ruqyah ini orang kaya, orang yang punya, mobilnya banyak misalnya, rumahnya besar. Kita berharap kita dipanggil ngeruqyah. Begitu kita ruqyah, kita jalankan tugas kita mungkin ruqyah orangnya, kita ruqyah rumahnya, kita berikan nasihat sampai dia menangis. Dan dia merasakan sekali manfaat ruqyah itu dan berterima kasih kepada kita. Karena kita sudah membantu dia dari permasalahan-permasalahannya. Begitu selesai kita ruqyah, biasanya kita dikasih amplop. Kita lihat isi amplopnya nggak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Bahkan kadang-kadang ada yang rugi, sudah mengeluarkan ongkos, biaya, transportasi, malah rugi. Nah ini harus selalu pasang niat ikhlas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ikhlas berarti menolak upah? Nah, ini satu pertanyaan. Ikhlas selalu dikaitkan dengan upah. Artinya orang yang ikhlas adalah orang yang tidak berharap kepada upah. Inilah masalah yang sering terjadi menjadi polemik. Dari aspek hukum fikih, upah ruqyah dibolehkan sebagaimana dijelaskan. Akan tetapi dari aspek etika, akhlak, tidak sepatutnya memberikan patokan harga. Catat ya. Dari aspek etika tidak sepatutnya memberikan patokan harga yang mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Jika diberi boleh diterima, tapi jika tidak ada jangan diminta. Begitu. Seorang peruqyah yang profesional meyakini bahwa Allah punya cara untuk mendatangkan rizki kepadanya. Meskipun tidak menerima upah dari orang yang diruqyah, boleh jadi akan diberi dengan cara yang lain atau melalui tangan orang lain. Intinya harus menjaga hati. Jadi kadang-kadang seorang peruqyah itu misalnya dikasihnya minim, gak sesuai dengan harapan. Kita harus yakini bahwa bisa jadi Allah punya cara, punya skenario memberikan kita rezeki dari tempat yang lain. Ada peruqyah yang dikasih motor, dikasih mobil, tiba-tiba datang karena dia sudah berhasil ya menolong, dan begitu pulang dia cuma mendapatkan terima kasih atau amplop yang tidak sesuai. Beberapa lama setelah itu ada diantarin mobil, diantarin motor, ya. Bahkan mungkin tiba-tiba rekeningnya bertambah, ditanya rekeningnya berapa, dikirimin. Jadi jangan sampai kecewa terhadap sikap dan perlakuan yang muncul dari pasien atau keluarganya sehingga merusak hati dan niat. Sebab walau bagaimanapun misi utama seorang peruqyah adalah, nih catat, misi utama seorang peruqyah adalah ingin meluruskan akidah umat. Itu yang pertama. Yang kedua, berupaya
membantu mereka agar terlepas dari masalahnya dengan izin Allah. Nah, inilah. Jadi yang pertama kita harus luruskan niat kita, apapun yang terjadi ikhlaskan. Kalaupun gak dikasih, insya Allah ada cara memberikan sesuatu kepada kita. Walaupun kita gak dapat apa-apa, katakan tidak dapat apa-apa, insya Allah apa yang kita lakukan sudah bernilai pahala di sisi Allah yang akan terus mengalir. Bahkan rasa senang pun ketika kita melihat orang yang kita bantu itu lepas dari masalahnya, itu juga merupakan sudah rizki dari Allah. Ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Ya, saya ada pasien, alhamdulillah Ustadz, istri saya yang kemarin kabarnya kena santet, sekarang alhamdulillah udah hilang santetnya. Alhamdulillah Ustadz, anak saya yang tadinya rewel sekarang sudah tidak rewel lagi. Kita syukuri. Kan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmat. Ya, demikian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat pada kajian singkat ruqyah syariah pada kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel saya, subscribe-lah channel saya agar ini bermanfaat, jadi ladang pahala buat sahabat sekalian. Dan bagi yang belum, silahkan ya segera subscribe dan tekan lonceng yang di bawah. Ya, mudah-mudahan ini juga menambah semangat saya untuk selalu memberikan apa yang saya pahami dari buku-buku yang saya baca dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani. Alhaqqu min rabbik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.